Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga sukacita dan juga kasih setia Tuhan tetap bersama dengan Bapak Ibu semua. Dan di pagi hari ini dengan penuh ungkapan syukur, kita akan kembali pada Tuhan, datang di dalam persekutuan doa pagi. Dan saya mengajak Bapak Ibu menyanyikan sebuah lagu dari NKB 73, Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Mari kita satu di dalam doa. Kasih-Mu sungguh besar bagi setiap kami, Bapa. Karena tidak hanya Engkau menanggung segala dosa kami sebagai manusia, tetapi saat ini pun penyertaan, pertolongan, dan juga berkat Tuhan tetap boleh kami rasakan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami sungguh bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar, yang tidak terhingga dan ajaib benar. Dan di pagi hari ini Bapa, kami kembali datang ke hadirat Tuhan di dalam persekutuan doa pagi. Kami ingin kembali diingatkan oleh kebenaran sabda-Mu, sehingga apa yang boleh kami tapaki pada hari ini sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami boleh menunjukkan bahwa apapun yang kami rencanakan, kami tidak pernah melupakan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan dengan penuh ungkapan syukur. Demi Kristus Yesus yang penuh kasih yang setia, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambilkan dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 14. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang bagaimana ketika kita membuat rencana. Saya kira tidak ada seorang pun yang tidak pernah membuat rencana. Inilah yang membedakan kita manusia dengan makhluk-makhluk yang lain yang cuma dikendalikan oleh nalurinya. 1 minggu yang lalu, kami sekeluarga membuat rencana atas peristiwa duka cita. Ketika papa kami Tuhan panggil pulang,
sedangkan mama masih berada di dalam kondisi tubuh dan fisik yang sangat tidak sehat dan tidak memungkinkan untuk tahu bahwa papa kami ternyata sudah Tuhan panggil terlebih dahulu, kami anak-anak membuat rencana. Rencana kami adalah mama kami tidak boleh memegang HP. Karena ketika nanti memegang HP dan dia melihat isi HP penuh dengan kabar duka cita, maka itu akan membuat kondisi fisiknya semakin ngedrop. Dan dokter berkata itu adalah bunuh diri. Bahkan kami juga sudah berencana untuk menyembunyikan semampu kami agar mamah kami ini tetap tidak tahu. Dan mamah kami ini tetap tahu bahwa papa masih ada. Papa masih berjuang dan dia tetap ada di dekat mama walaupun tidak satu ruangan. Begitu banyak rencana yang sudah kami lakukan. Bahkan di dalam doa pun walaupun papa tidak ada, kami tetap mendoakan agar papa berjuang dan tetap sehat. Tujuannya hanya satu, supaya mamah tidak khawatir, mamah tidak bertanya, dan dia tahu bahwa kekasih hatinya masih ada untuk berjuang bersamanya. Tetapi ternyata apa yang kami rencanakan bukanlah yang menjadi rencana Tuhan. Artinya Bapak Ibu, jangankan masa depan yang jauh, esok hari pun tidak pernah kita kuasai. Karena ternyata hanya berselang 4 hari setelah papa pergi, Tuhan juga memanggil mama. Dan ketika Tuhan memanggil mama, mama sama sekali tidak tahu kalau Tuhan sudah terlebih dahulu memanggil papa. Karena itu lewat peristiwa ini kami diingatkan untuk bersikap rendah hati, mengakui dan menyadari keterbatasan kami. Kami sadar bahwa kami tidak dapat mengendalikan segala sesuatunya sendiri. Percaya diri itu baik, mandiri itu juga baik. Tetapi ingat, seringkali kami atau Bapak Ibu menjadi tinggi hati karena begitu percaya dengan diri sendiri, seolah-olah kita dapat menentukan segala sesuatunya. Tetapi ini bukan berarti kita tidak boleh membuat perencanaan. Yang penting adalah bagaimana melibatkan Tuhan di dalam perencanaan hidup kita. Tidak hanya asal mengatakan, pasti Tuhan bekerja. Tidak cukup asal mengatakan jika Tuhan menghendakinya, maka semuanya beres. Karena bukan kata-kata yang penting, melainkan tindakan kita yang memberi tempat untuk Tuhan, baik dalam setiap rencana yang kita lakukan, maupun setiap keputusan yang kita buat. Kita selalu bertanya, apa yang menjadi kehendak Tuhan? Dan sekiranya kita yakin bahwa Tuhan menghendaki, maka kita harus berdoa dan menyerahkan kepada Tuhan dan memohonnya untuk memberkati rencana kita itu. Karena itu sebetulnya intinya bukan kita tidak akan berbuat apa-apa karena bersalah penuh kepada Allah. Tetapi lakukanlah apa yang menjadi bagian kita dengan sebaik-baiknya. Dan kemudian biarkan Tuhan melakukan sebebas-bebasnya apa yang menjadi bagiannya. Selamat melibatkan Tuhan dan selamat terkejut karena Tuhan selalu punya rencana yang tidak pernah kita duga, tetapi rencana itu selalu baik dan indah bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa.
Mari kita datang pada Tuhan di dalam kerendahan hati. Bapa di dalam surga, terima kasih. Ketika di pagi ini firman-Mu mengingatkan kami, bagaimana melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan yang akan kami lakukan. Mampukan kami Bapa, untuk tetap memiliki kerendahan hati dan juga kepercayaan penuh. Ketika kami melibatkan Tuhan, kami bertanya apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami belajar untuk lebih taat pada Tuhan ketimbang ego kami. Maka disitulah Tuhan akan memberkati apapun yang menjadi rencana kehidupan kami. Tuhan, Engkau tahu bahwa begitu banyak hal yang ingin kami capai. Begitu banyak impian-impian yang saat ini sedang kami perjuangkan. Dan saat ini pun kami sudah mulai merencanakannya. Secara pribadi Bapa, kami ingin membawa perencanaan-perencanaan kami di hadapan Tuhan. Tuhan tolong dengarkanlah. Kami berserah padamu Bapa, dan kami percaya ketika kami melibatkan Engkau, maka disitulah kuasa Tuhan bekerja untuk memperlengkapi dan juga menyempurnakan. Bapa, saat ini pun kami ingin mendoakan untuk keluarga kami, anak-anak, menantu, cucu, cicit, dimanapun mereka berada. Di dalam setiap pekerjaan dan usaha, kiranya Tuhan sungguh campur tangan untuk memberkati. Tuhan juga anugerahkan mereka kesehatan dan juga kekuatan. Sehingga di dalam pandemi ini Bapa, keluarga kami tetap aman dan juga tenang di dalam lingkup karya kasih Tuhan. Kami mempercayakan mereka semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami juga ingin mendoakan Bapa, untuk setiap upaya-upaya pemerintah yang dilakukan untuk bisa menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Tuhan tolong supaya setiap upaya itu diberkati oleh Tuhan, sehingga pandemi ini tidak lagi membuat begitu banyak orang menderita akibat kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha, bahkan tidak mampu untuk bersekolah. Tetapi mampukan pemerintah untuk bisa mengupayakan segala kebijakan-kebijakan yang baik, sehingga setiap protokol-protokol yang nanti akan disampaikan pun kami sebagai masyarakat Indonesia, kami boleh mematuhinya Bapa, seperti kami mematuhi firman Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Karena itu Tuhan tetap memberkati para tenaga medis, bahkan setiap orang yang saat ini sedang berjuang di dalam COVID-19. Kami mendoakan untuk Pendeta Jeldi yang saat ini berada di ruang isolasi. Tuhan jamah dia, Tuhan kuatkan imunnya, Tuhan mampukan dia tetap berjuang. Sehingga pada akhirnya Pendeta Jeldi pun boleh dipulihkan dan kembali melayani jemaat Tuhan dengan sukacita. Dan bagi anggota keluarga, sahabat dan teman-teman kami yang mungkin pun sedang berjuang melawan COVID-19 ini, kami mendoakan mereka Bapa, sehingga karya kasih Tuhan dan juga jamahan tangan Tuhan tetap mereka rasakan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percaya kasih Tuhan yang besar, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.